Acacia decurrens merupakan salah satu jenis tanaman berkayu dari famili Fabaceae dan genus Acacia yang berasal dari Australia. Acacia decurrens merupakan jenis fast-growing species atau pohon yang tumbuh cepat, dengan memiliki habitus perdu dengan tinggi 3-8 meter. Memiliki batang yang berkayu, bulat, bercabang, dan berdiameter antara 20-30 cm dan berwarna hijau. Kulit kayunya berwarna coklat sampai abu-abu tua dan licin sampai sangat pecah secara longitudinal dengan tanda flensa intermodal yang mencolok. Dengan memiliki tipe daun majemuk, dengan ujung daun mudanya berwarna kuning. Daun majemuk tingkat 2 tersusun bergantian dengan warna hijau tua di kedua sisinya. Stipula kecil atau tidak sama sekali. Bunganya tampak kecil berwarna kuning atau kuning keemasan dengan panjang 5-7 mm dan panjang 60-110 mm. Ketiak daun atau malai terminal. Memiliki buah berupa polong, majemuk, masih muda berwarna hijau, sedangkan setelah tua berwarna coklat kehitaman. Memiliki biji yang kecil, bulat, pipih, coklat kehitaman. Memiliki akar berupa akar tunggang yang berwarna putih kotor. Acacia decurrens tumbuh di pesisir beriklim sedang hingga sejuk, dengan memiliki curah hujan yang cukup tinggi antara 600-1400 mm per tahun. Selain itu, Acacia decurrens juga toleran terhadap berbagai kondisi tempat tumbuhnya. Di daerah istimewa Yogyakarta, Acacia decurrens mulai mendapat perhatian pasca erupsi Gunung Merapi pada tahun 2006, di mana setelah erupsi tersebut, jenis tanaman ini mendominasi kawasan Kali Adem di Taman Nasional Gunung Merapi. Pasca erupsi Merapi tahun 2010, jenis ini semakin mendapat perhatian serius karena merubah struktur komposisi vegetasi kawasan. Kondisi tegakan yang hampir seragam, sejenis, dan dalam kawasan yang cukup luas mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, sehingga sesuai untuk hidup dan berkembang berbagai flora dan fauna, termasuk berbagai serangga hama dan mikroorganisme patogenik penyebab penyakit tanaman. Adapun lokasi di mana dapat ditemukannya Acacia decurrens, yaitu terdapat dua lokasi. Lokasi pertama ada di Kali Adem, tepatnya pada Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Tempat di sekitar wilayah tersebut yang kami temui yaitu terdapat rerumputan pada umumnya, seperti rumput gajah, dengan kondisi tanahnya yang cukup miring, yang cenderung berada di atas, sehingga cuaca yang dihasilkan juga sejuk dan berangin. Untuk menemukan Acacia decurrens di sini tidak terlalu sulit karena cukup banyak di daerah ini. Lokasi yang kedua yaitu ada di Bantul. Pada lokasi kedua yang kami temui yaitu berada di wilayah Kabupaten Bantul, tepatnya di Lintang Sewu. Di sana juga memiliki kondisi yang sejuk dan juga berangin. Penyakit jamur upas merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian cabang dan batang tanaman. Penyakit ini menyerang tanaman yang masih muda, terutama pada klon-klon yang bertajuk rindang, yang terdapat pada areal beriklim basah sampai dengan sangat basah. Adapun gejala yang ditemui yaitu nekrosis, dengan daun yang menguning dan layu lebih cepat, kemudian menjadi kering. Selain itu, pada batang yang terkena penyakit ini memiliki gejala kulit batang mengelupas. Tanda yang ditunjukkan ialah adanya jaring-jaring hifa berwarna putih apabila muda dan menjadi pink pada saat tua yang dapat ditemui pada ranting, batang, kulit, dan juga belakang pohon.
Penyebaran penyakit ini bisa melalui angin, air hujan yang terkontaminasi, dan juga melalui serangga. Upaya pencegahan dari penyakit ini dapat dilakukan dengan monitoring secara berkala dan pengaturan jarak tanam. Pengendalian dapat dilakukan dengan pemberian fungisida dan jika sudah parah akan dilakukan pruning atau pemangkasan bagian tumbuhan yang terkena penyakit. Phytophthora sp merupakan salah satu cendawan penyebab penyakit kanker batang. Seringkali, kerusakan yang disebabkan adalah kerusakan langsung dan kerusakan sekunder. Dampaknya pada tanaman yaitu dapat menyebabkan tanaman menjadi lemah, lambat dalam penyembuhan luka secara normal, sehingga memicu masuknya organisme lain seperti kumbang penggerek, pelapuk kayu, dan organisme penyebab penyakit lainnya. Gejala yang ditimbulkan berupa bercak kehitaman pada kulit batang atau cabang. Pada bercak ini, sering dijumpai kemerahan yang kemudian tampak seperti lapisan karat. Bila kulit batang dikupas, akan terlihat pembusukan pada lapisan bawahnya yang berwarna merah anggur. Pada Acacia decurrens dapat terlihat gejala berupa pecahnya kayu gubal dan munculnya cairan getah atau gom yang berwarna kehitaman. Tipe gejalanya yaitu nekrosis. Biasanya, tanda penyakit ini dapat terlihat secara mikroskopis seperti pembengkakan pada kulit batang. Vektor penyebaran penyakit ini dapat melalui angin dan air. Pencegahannya dapat dilakukan dengan monitoring secara berkala, pemilihan bibit unggul, pengaturan jarak tanam, dan meminimalisir luka. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan eradikasi dan fungisida. Karat tumor adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur Uromycladium falcatorium. Jamur ini masuk ke dalam kelompok parasit obligat, yaitu dapat hidup dan berkembang pada organisme yang sedang hidup. Gejala yang ditunjukkan pada tanaman yang terserang karat tumor adalah pada batang terdapat benjolan atau pembengkakan yang awalnya berwarna putih kehijau-hijauan, kemudian berubah menjadi merah dan pecah. Tipe gejala penyakit ini diawali dengan nekrosis berupa bagian batang yang mengalami kerusakan dan kemudian pecah yang selanjutnya bertipe hipertrofi karena pembengkakan yang terjadi di batang. Tanda yang ditunjukkan secara mikroskopis dengan munculnya spora berwarna merah atau oranye. Vektor penyebarannya dapat melalui serangga dan air. Pencegahan dapat dilakukan dengan monitoring, pengaturan jarak tanam, dan pengaturan pola tanam yang multikultur. Pengendalian karat tumor ini dapat dilakukan dengan cara pemilihan bibit unggul, rotasi tanaman, hingga eradikulasi. Penyakit mati pucuk dapat terjadi pada banyak tanaman dan disebabkan oleh satu atau beberapa cendawan patogen. Gejala yang paling umum yaitu matinya bagian ujung tanaman. Kematian jaringan pada ujung tanaman ini diawali dengan adanya gejala nekrosis pada bagian batang atau daun. Dampak yang ditimbulkan yaitu batang menjadi tidak lurus dan kualitas pertumbuhan menurun. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pembuatan rotasi tanam dan menggunakan benih yang sehat dan bebas dari hama penyakit. Pengendalian dapat dilakukan secara mekanis dan kimia. Pengendalian secara mekanis dengan memotong pucuk daun yang terserang kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Pengendalian secara kimia dapat dilakukan dengan pemberian fungisida seperti antrakol atau ditani M45 dengan kadar 0,2%. Lorong kembara bekas rayap. Lorong kembara adalah jalur yang digunakan rayap untuk berjalan dari pusat sarang di dalam tanah ke bagian kayu yang diserang. Dengan adanya ini, menandakan bahwa adanya koloni rayap yang mendiami suatu batang tanaman. Dampaknya dapat membuat kayu menjadi kropos dan batangnya beralur, karena rayap basah memakan selulosa. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan pengaturan jarak tanam,
tidak menanam pada curah hujan tinggi karena dianggap bahwa komunitas rayap sudah mulai aktif saat musim penghujan, serta juga dapat dilakukan pembersihan gulma. Sedangkan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu secara mekanis dapat dilakukan penghancuran lorong kembaranya, pembuatan parit atau kubangan agar rayap tidak mudah menjangkau pohon, hingga eradikasi jika sudah parah. Secara biologis, dengan menggunakan musuh alami seperti semut rangrang, kadal pohon, terenggiling, landak, dan jamur Beauveria bassiana. Secara kimia, dapat dilakukan dengan menyemprotkan insektisida. Kutu putih atau scale insect. Serangga ini merupakan serangga yang tergolong dalam ordo Homoptera dan memiliki fase metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Serangga ini memiliki bentuk mulut pencucu dan penghisap yang menyebabkan kerusakan pada daun, batang, cabang, dan pada buah. Serangga ini memiliki alat gerak semu yang disebut Pseudococcidae. Kutu putih menyerang pada fase nimfa sampai imago dengan berkoloni dan bertipe polifagus, artinya memakan lebih dari satu tanaman. Tanda yang ditunjukkan apabila tanaman terserang serangga adalah ditemukannya sekresi putih, yaitu hasil dari metabolisme serangga, dan ditemukannya serangga itu sendiri pada tanaman tersebut. Gejala yang ditimbulkan berupa daun akan layu, kemudian kering dan mengeriting sehingga tanaman tumbuh tidak normal. Daun yang mengeriting juga disebabkan karena serangga mencucu dan menghisap bagian meristem apikal. Dampak yang disebabkan yaitu terhambatnya proses fotosintesis pada tanaman yang diserang. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala untuk memantau penyebaran serangga. Pengaturan jarak tanam untuk meminimalisir adanya penyebaran yang cepat, penanaman secara multikultur, dan melakukan sanitasi lingkungan. Sedangkan pengendalian yang dapat dilakukan yaitu secara mekanis dapat dilakukan pemangkasan atau pemanasan, karena pada dasarnya kutu putih lemah akan suhu tinggi. Secara biologis dapat dilakukan dengan penambahan musuh alami, dengan predator alami, yaitu kumbang dan panas alami. Secara kimia dapat dilakukan pemberian furadan dan pencampuran insektisida. Acacia decurrens pada umumnya merupakan tumbuhan fast-growing spesies yang mudah berasosiasi dengan jamur. Pada survei yang telah dilakukan, ditemukan juga akasia dengan kondisi yang tampak sehat, di mana tanaman ini terlihat bebas dari penyakit, seperti penyakit kanker batang, karat tumor, jamur upas, dan lain sebagainya. Dapat dilihat juga pada video bahwa pohon memiliki batang yang lurus dan tidak beralur berat. Selain itu, pohon juga memiliki daun yang masih hijau segar dan tidak ada hama penyakit di dalamnya. Sekian video yang dapat kami sajikan, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.